Ada seorang pria yang saya kenal. Setiap hari dia bekerja keras, memberi nafkah, dan mencium kening istrinya. Namun di balik itu, setiap kali dia sujud, ada satu nama yang menghalangi khusyuknya. Seorang kakak kandung yang mengkhianati warisannya 10 tahun lalu. Luka itu tidak berdarah, tapi bernanah. Setiap kali dia mencoba berzikir, ingatan tentang kata-kata kasar kakaknya muncul seperti duri. Dia merasa kotor karena membenci darah dagingnya sendiri. Dia merasa gagal sebagai hamba karena tidak bisa memaafkan. Lalu ada seorang wanita. Dia taat, namun dia menyimpan dendam pada ibunya sendiri yang tidak pernah memberinya kasih sayang yang setara dengan saudaranya. Baginya, doa adalah beban karena dia merasa Tuhan pun sedang menuntutnya untuk menjadi anak yang berbakti sementara batinnya menjerit karena trauma masa kecil. Konflik batin seperti ini, dendam pada orang tua, kebencian pada teman yang berkhianat, atau kemarahan pada diri sendiri karena dosa masa lalu yang terus terulang, adalah alasan mengapa banyak dari kita merasa iman itu hilang. Iman tidak hilang karena kita tidak tahu cara sholat. Iman terasa hilang karena hati kita terlalu penuh dengan sesak kehidupan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Di tengah sesaknya kebencian dan kelelahan mental itu, tradisi Islam menghadirkan malam 15 Sya'ban. Ini bukan sekadar ritual musiman, tapi sebuah mekanisme riset bagi jiwa yang retak. Dalam tradisi intelektual Islam, malam ini disebut sebagai Lailatul Bara'ah atau malam pembebasan. Istilah ini muncul karena keyakinan bahwa pada malam ini, belenggu dosa dan kebencian dilepaskan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin Jilid 1, halaman 203, mengatakan bahwa para salafus soleh sering mempersiapkan diri menghadapi malam ini, seolah-olah mereka sedang menghadap pengadilan cinta, bukan pengadilan hukuman. Banyak riwayat, salah satunya dari jalur Mu'adz bin Jabal, yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, yakni Al-Ihsan fi Takribi, Sahih Ibnu Hibban, nomor sekian 665, menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan masif. Namun, ada pengecualian yang sangat manusiawi di sana, kecuali mereka yang bermusuhan atau musyrikin. Para ulama seperti Ibnu Al-Atsir menjelaskan bahwa musyrikin adalah orang yang memutus tali persaudaraan karena kepentingan duniawi atau ego. Ini bukan hukuman, tapi diagnosis. Bagaimana mungkin cahaya rahmat masuk ke dalam wadah yang ditutup rapat oleh kebencian? Kita sering mendengar nasihat, ikhlaskan saja. Tapi kita tahu, ikhlas tidak semudah membalik telapak tangan. Dalam studi psikologi klinis mengutip Enright dan Fitzgibbons 2012 dalam Helping Clients Forgive, ditemukan bahwa dendam kronis menyebabkan stres berkepanjangan yang merusak struktur kognitif manusia. Dari sisi spiritual, ini adalah penghalang hidayah. Konflik dengan keluarga seringkali paling menyakitkan karena mereka adalah cermin kita. Ketika kita benci pada orang tua atau saudara, kita sebenarnya sedang berperang dengan sebagian dari identitas diri kita sendiri. Itulah mengapa iman terasa hambar, karena ada bagian dari diri kita yang sedang mati karena kebencian. Malam tanggal 15 Sya'ban tidak meminta kamu untuk langsung memeluk musuh kamu esok pagi. Malam ini hanya meminta satu hal. Katakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kamu lelah membenci. Akui bahwa dendam ini melelahkanmu, dan mintalah Tuhan yang mengambil alih rasa sakit itu. Secara jujur dan transparan, kita harus mengakui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai derajat hadis-hadis nisfu Sya'ban. Kelompok pertama, seperti Syekh Albani dalam silsilah Al-Ahadits Al-Syahih nomor 1144, mengakui bahwa secara kolektif hadis tentang ampunan di malam ini adalah sahih. Kelompok kedua, beberapa ulama memandang riwayatnya lemah secara sanad individu. Namun, di luar perdebatan teknis itu, ada konsensus yang indah. Ibadah di waktu-waktu luang untuk memperbaiki hati tidak pernah dilarang. Ibnu Taimiyah, yang dikenal sangat ketat dalam urusan sunnah, menyatakan dalam Majmu' al-Fatawa jilid 23, halaman 131, tentang malam pertengahan Sya'ban, atau dikenal nisfu Sya'ban, telah diriwayatkan tentang keutamaannya. Banyak hadis dan atsar
Maka melakukan ibadah secara individu pada malam itu adalah hal yang telah dilakukan oleh banyak ulama salaf. Setelah subuh adalah masa krusial. Rasulullah SAW bersabda, "Keberkahan bagi umatku ada di waktu pagi harinya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Lalu, bagaimana kita menggunakan malam ini untuk menyelesaikan konflik batin yang saya ceritakan tadi? Iman yang hilang biasanya ditemukan kembali dalam kejujuran yang brutal. Malam ini, jangan gunakan bahasa Arab yang tidak kamu pahami jika itu menghalangi curahan hatimu. Berbicaralah padanya dengan bahasa luka kita. Berikut langkah rekonsiliasi jiwa yang dapat kita lakukan. Pertama, penerimaan. Akui pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku masih benci pada orang itu. Aku belum bisa memaafkan. Tolong bantu aku, karena aku tidak sanggup membawa beban ini lagi." Kedua, keadilan diri. Ingatlah bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan perlakuan mereka. Memaafkan adalah membebaskan diri kamu dari penjara mereka. Ketiga, mencari rahmat. Bacalah surah Al-Quran yang menenangkan, seperti Ad-Duha atau Al-Insyirah. Rasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkanmu sendirian dalam konflik ini. Malam tanggal 15 Sya'ban adalah garis start menuju Ramadan. Iman yang hilang itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya tertimbun oleh puing-puing luka yang belum sempat kita bersihkan. Besok pagi, matahari akan terbit. Kita mungkin masih memiliki masalah yang sama dengan keluarga atau teman kita. Tapi malam ini, biarkan hati kita beristirahat di pelukan ampunan Tuhan. Karena terkadang kita tak butuh bukan solusi instan atas masalah hidup, melainkan kekuatan untuk tetap berjalan meski kaki sedang terluka. Semoga di malam yang sunyi ini, kita dapat menemukan kembali detak iman yang sempat meredup. Bukan karena kita suci, tapi karena Dia Maha Pengasih. Selamat beristirahat dalam rahmat-Nya.